Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nak Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah? Semoga sehat selalu ya. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa setiap harinya merawat kucing-kucing kesayangannya di rumah ya. Teman-teman, hari ini saya bakal share apa saja peralatan dan kebutuhan yang seharusnya kalian miliki sebelum kalian mengadopsi kucing baru ya, atau sebelum kalian memelihara kucing di rumah ya. Jadi biasanya teman-teman di rumah ketika belum memiliki kucing, biasanya mereka menyebutnya ketika ingin memiliki ya, biasanya mereka menyebutnya ingin beli ya. Mau beli kucing Persia, mau beli kucing Himalaya, ataupun Bengal dan banyak jenis yang lainnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya akan jelaskan dulu untuk bahasa jual beli kucing ini ya. Jadi teman-teman sih lebih halus yang menyebutnya lepas adopsi ya. Kenapa lepas adopsi? Karena di jual beli itu sebenarnya tidak diperbolehkan sih sebenarnya ya kalau di hukum Islamnya. Saya juga kurang begitu paham, tapi ada beberapa ulama menyebutkan bahwa tidak boleh kucing diperjualbelikan. Namun banyak owner ataupun breeder bahkan komunitas itu menghaluskan bahasanya dengan bahasa lepas adopsi ya. Kenapa lepas adopsi? Karena memang lebih enak didengar ya. Jadi bukan jual beli hewan peliharaan ya, jadi lebih enak didengar bahasanya lepas adopsi. Dan untuk harganya itu biasanya mereka menyebutnya ya, menggantinya, bahasa harga itu menggantinya dengan biaya adopsi gitu kan. Kenapa mengganti dengan biaya adopsi? Karena mereka mengumpamakan harga itu sebagai biaya adopsi ya. Jadi sebenarnya sih sama saja ya, cuma memang lebih halus biaya adopsi. Nah, untuk kalian yang masih bingung sebenarnya harga Persia itu kisaran berapa, karena ada beberapa teman yang mendapatkan dengan biaya adopsinya lebih murah ya. Ini kita bahas kucing Persia yang medium ya, yang biasa ya. Itu mulai dari 300.000 sampai dengan 1 juta ke atas ya. Nah, kenapa beda-beda ya? Kasusnya begini ya, karena ada yang adopsi kucing dengan warna yang sama, usia yang sama, bahkan kelaminnya pun sama, kemudian jenisnya juga sama. Si A mengadopsi dengan biaya 500.000, tapi si B ini mengadopsi dengan biaya 1 juta. Nah itu teman-teman gak usah bingung ya, karena biaya adopsi ini saya jelaskan ya sedikit ya, ini pengetahuan saya sedikit. Karena biaya adopsi itu bergantung pada pemilik pertama gitu kan, pada owner sebelumnya. Nah mungkin yang di biaya adopsi 500 ini murah banget ini mungkin karena dia benar-benar ingin meminta balik biaya adopsinya hanya pakan saja gitu, biaya rawatnya tidak mereka hitung gitu kan. Atau bisa jadi harga pakan yang mereka berikan selama ini itu murah gitu, yang ngeripekan, yang kiloan, bisa jadi makanya biaya adopsinya bisa lebih murah ya gitu ya. Nah untuk yang 1 juta atau 1 juta ke atas ini kenapa mahal? Misalkan teman-teman ada yang bilang, loh kok ini mahal padahal jenisnya sama. Ya kembali lagi ke ownernya kan. Mungkin owner yang lama atau pemilik sebelumnya mereka memberikan pakan yang lumayan ya, yang premium, yang bermerek, yang jenis Royal Canin, Equilibrio, Proplan atau sejenisnya ya. Nah itu kalaupun kita hitung gitu kan, selama mereka rawat mungkin bisa lebih dari biaya itu gitu, mungkin bisa lebih dari 1 juta itu, bahkan mungkin kalau dihitung dari pasir segala macamnya itu mungkin bisa 3 jutaan ya. Jadi itu saja bahasan untuk sekilas biaya adopsi itu, kenapa bisa ada yang murah, kenapa bisa ada yang mahal. Nah mungkin itu salah satu faktornya. Jadi kembali lagi ke owner yang kita temui, pemilik pertamanya itu dia memberikan makan apa, perawatannya bagaimana, apakah spesial, apakah biasa saja gitu. Kemudian tempatnya juga ya kan. Nah jadi untuk biaya adopsi itu teman-teman jangan bingung lagi ya kalau misalkan menemukan ada yang murah dan ada yang mahal. Kembali lagi ke owner yang mau melepas adopsi kucingnya gitu kan ya. Kalau mereka ikhlasnya dengan biaya
nominalnya segitu ya, yang lumayan kecil, ya udah gitu kan. Yang beruntung adalah yang mendapatkan mengganti biaya adopsi yang murah itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman saya minta tolong dulu untuk bantu subscribe, like, komen, dan share-nya juga ya. Nah, apalagi buat teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, bantu subscribe dulu ya. Oke, check it out. Terima kasih buat teman-teman yang baru saja berkenan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, karena ini adalah bentuk apresiasi buat kami agar kami terus bersemangat untuk update-update video terbarunya. Nah, di video kali ini berarti kita agak panjang ya bahasannya ya. Mungkin kalian bosan mendengarkannya, tapi ini adalah hal yang penting untuk kalian pemula ketika ingin memiliki kucing di awal adopsi ya. Jadi sebelum kalian mengadopsi kucing yang kalian inginkan ya, misalnya kalian sudah menemukan tempat untuk adopsi seperti cat house atau teman-teman lainnya yang memiliki kucing untuk dilepas adopsi, kalian sudah menemukan. Nah, sebelum kalian adopsi, saya sarankan kalian untuk membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan ketika kalian memiliki kucing ya. Apa saja peralatannya? Yang pertama adalah bak pasir ya. Jadi kalian harus punya bak pasir untuk tempat pupnya. Nah, bak pasir ini banyak ukurannya ya. Sesuaikan dengan besar kecilnya ukuran tubuh kucing. Jadi jangan kalian adopsi kucing yang besar, yang big, kemudian kalian beli bak pasirnya yang ukurannya S gitu ya. Ya, jadi tidak sesuai dengan ukuran badannya ya. Jadi bak pasir itu sendiri banyak ukurannya, mulai dari S, M, L, XL, kemudian yang jumbo ya, yang sangat besar. Ini biasanya dipakai untuk kucing-kucing yang berukuran besar ya, kalau yang jumbo ya. Jadi kalian harus mempersiapkan bak pasir ya. Kemudian yang kedua, tentunya kalian juga harus memiliki sekopnya ya, atau buat menyaring pup ya. Untuk membuang pupnya kalian harus punya sekopnya. Dan jangan lupa juga kalian selalu sediakan plastik untuk membuang kotoran kucingnya ya teman-teman di rumah. Kemudian saran saya, sebelum kalian membersihkan kotorannya, kalian harus memakai masker dan sarung tangan ya, diusahakan. Karena apa? Karena sumber bakteri terbesar ketika memelihara kucing adalah dari kotorannya ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus menyiapkan pasirnya ya. Jadi pasir itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Nanti saya akan review juga jenis-jenis pasir yang biasa dipakai oleh pemilik kucing ya. Nah, pasir itu sendiri biasanya umumnya untuk kucing peliharaan di rumah saya memakai pasir yang wangi ya, jadi pasir yang beraroma. Jadi untuk meminimalisir aroma pup yang tidak sedap ya. Kemudian yang keempat, teman-teman harus punya peralatan makan dan minum ya. Jadi makan dan minum itu ada yang terpisah, ada juga yang menjadi satu ya. Banyak jenisnya, teman-teman bisa datangi pet shop, banyak jenisnya, banyak warna, banyak mereknya ya. Jadi itu sesuai selera teman-teman ya. Jadi ada yang double, ada yang single ya. Ada yang hanya tempat makan, tempat minum terpisah, ada yang dua-duanya menjadi satu. Nah, yang kelima, teman-teman harus siapkan tempatnya dulu ya di rumah. Misalkan dia mau ada satu ruangan khusus atau dia bareng dengan kita gitu kan, di ruang tamu atau di ruang kamar ya. Jadi teman-teman harus siapkan ruang khusus. Kalau kucingnya mau campur dengan kita satu ruangan, nah kita sepertinya wajib punya kandang ya. Bukan berarti kita harus kandangi dia tiap saat, tapi kandang itu berguna untuk ketika kalian beres-beres kamar atau kalian yang sedang ada kegiatan yang tidak bisa diganggu dengan kucing kalian di rumah ya. Jadi kalian harus punya kandang. Nah, untuk kandang itu idealnya untuk mengurung sebentar saja itu kalian cukup beli yang ukuran 60 saja sudah cukup ya. Jangan terlalu besar, kecuali kalau misalkan kalian mau tiap saat kucingnya ada di kandang, nah kalian perlu beli yang besar sekali ya. Karena kalau misalkan pakai kandang yang kecil, itu kucing kita bisa stres ya kalau dikandangin terus. Tapi kalau untuk di satu ruangan ya nggak apa-apa sih, kalian nggak perlu punya kandang yang besar kalian, tapi harus punya kandang yang kecil. Kenapa? Ya itu tadi, untuk mengurung ketika kita ada keperluan lainnya ya. Kemudian yang keenam, teman-teman harus menyiapkan makannya dulu ya. Nah, ini sangat penting. Kenapa kalian harus
sudah punya makanannya dulu, karena ketika kalian mengadopsi itu kalian kan pasti harus langsung memberikan makan ya kan. Nah jadi kalian harus punya makanannya dulu. Nah untuk makanannya, jika kalian bingung, kalian harus tanya di owner awal ya. Misalkan dia makanannya apa tadinya gitu kan, kita ikutin dulu makanan yang dia biasa makan, kemudian kita beli yang kita mau ganti gitu ya. Jadi jangan langsung, misalkan saya kasih contoh, ketika kalian mengadopsi, makanan kucing kalian itu misalkan Royal Canin ya. Nah kemudian kita mau adopsi di awal, terus kita mau ganti dengan Pro Plan ya, jangan langsung begitu ya teman-teman. Kita tetap beli Royal Caninnya dulu, kemudian kita beli Pro Plan. Nanti cara mengganti makanan itu secara bertahap ya. Nanti saya buatkan deh video di sesi lainnya ya, video cara yang baik ketika kita ingin mengganti pakan kucing kesayangan kita ya. Nah ketika semua kebutuhannya sudah siap, baru kita mulai mengadopsi kucing yang ingin kita adopsi ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi ketika nanti kucingnya udah di rumah, aduh ada yang belum dibeli gitu kan, aduh iya ada yang lupa nih belum punya, nah segala macam pokoknya yang lainnya ya. Pokoknya siapkan dulu ya, kita mau punya kucing sama dengan kita mau punya bayi ya, atau kita mau punya kucing sama dengan kita mau baru masuk sekolah gitu kan. Peralatan semua kebutuhannya kita harus lengkap dulu, baru kita bisa untuk memelihara kucing ya. Jadi itu adalah kebutuhan intinya ya. Nah untuk kebutuhan lainnya, teman-teman harus menyiapkan obat-obatan ya. Kenapa? Jadi kebanyakan pemula atau pemilik kucing yang baru itu biasanya kalau di awal itu masih banyak bingungnya ya. Jadi ketika kucingnya muntah, ketika kucingnya diare itu sudah bingung gitu kan, aduh harus kemana gitu kan, mau ke dokter hewan juga kita belum tahu klinik hewannya di mana gitu kan. Makanya saya sarankan kalian juga perlahan menyiapkan obat-obatan yang bisa dipakai untuk di rumah ketika keadaan yang mendadak, misalkan di tengah malam hari gitu, atau ketika klinik-klinik hewan sudah tutup. Jadi ketika kalian punya obat-obatan, kalian bisa lebih tenang untuk merawat kucing kalian di rumah. Nah, obat-obatannya apa saja? Jadi obat-obatannya yang saya rekomendasikan ya buat kalian punya di rumah, kalian harus memiliki Pedialit ya. Apa itu Pedialit? Pedialit adalah cairan yang biasa digunakan untuk menghilangkan dehidrasi pada kucing ya. Pedialit ini bisa kalian temukan di apotek terdekat ya, karena itu adalah untuk biasa dipakai untuk bayi ya, bayi manusia. Jadi ada di apotek manusia juga. Jadi Pedialit itu ada dua macam ya kalau nggak salah, ada yang berwarna bening dan ada yang berwarna merah ya. Jadi teman-teman harus beli yang berwarna bening. Ini sangat penting ya teman-teman Pedialit ini. Karena apa? Karena ketika kita mau pakai air kelapa muda atau obat-obat yang lainnya itu sangat sulit ditemukan ketika malam hari ya. Tapi kalau kita punya stok Pedialit, jadi pakai Pedialit itu pun bisa cepat menyembuhkan dehidrasi ya. Nah kemudian yang kedua, obat-obatannya kalian harus punya Norit ya. Norit itu biasanya kita gunakan ketika kucing kita diare atau muntah yang berlebih ya teman-teman. Jadi ketika kita punya Norit, kita juga lebih aman ketika kucing kita mengalami muntah atau diare pada malam hari ya. Kemudian obat lainnya seperti obat mata itu saya sudah pernah share di sini. Ada Teramisin atau Erlamisetin ya. Jadi teman-teman bisa beli juga di apotek manusia sama. Nah untuk Norit tadi teman-teman bisa beli di Alfamart atau Indomart ataupun apotek manusia terdekat ya. Nah kemudian untuk obat telinganya, kutu telinganya, karena telinga ini kalau sudah infeksi biasanya sangat mengganggu kucing kita ya. Bahkan sampai kucing kita itu tengkleng atau nafsu makannya berkurang ya. Nah teman-teman bisa beli obat telinganya, mereknya itu sudah saya pernah share juga, Erlamisetin juga ya. Nah kemudian obat yang kalian wajib punya juga itu ada Gentamisin namanya ya. Jadi kalau Gentamisin ini obat yang kita pakai biasanya ketika kucing kita mengalami luka. Banyak kejadian kucing kita itu terjepit atau terlindas motor ketika kita mengeluarkan motor, atau dia bermain
sesuatu yang bisa melukai dia. Nah, kita harus punya gentamisin ya teman-teman untuk menyembuhkan lukanya ya. Jadi bukan pakai betadine ya teman-teman, beli gentamisin aja. Nah, kemudian untuk obat kutu ya, kucing yang kutuan kalian bisa beli Detik ya, pernah saya share juga. Detik di pet shop banyak ya, harganya beraneka ragam, ada yang mulai dari 30.000 sampai 50.000 ya. Kalian harus punya itu juga. Jadi belajar untuk merawat kucing sendiri ya. Ketika kucing kalian masih bisa kalian tangani sendiri. Tapi jika kalian sangat dekat jaraknya dengan klinik hewan atau dokter hewan, dan kalian juga memiliki kemampuan untuk membawa kucingnya berobat ya, kalian lebih baik ke klinik hewan gitu ya. Nah, kemudian untuk grooming ya. Nah, grooming itu apa? Grooming adalah memandikan kucing ya. Jadi memandikan kucing itu kalian harus punya sampo dan peralatannya ya, seperti sisir, bak mandi, kemudian sampo-samponya ya. Untuk sampo-samponya banyak juga di pet shop, kalian bisa cari, kalau bisa sesuaikan usia ya. Mereka biasanya membagi dua golongan, ada kitten, ada adult ya. Kitten itu apa? Kitten ya kucing anakan, adult ya kucing dewasa gitu ya. Jadi kalian harus lebih cermat memilih sampo, karena kitten atau anakan kucing ini sangat rentan terhadap bahan konsentrasi sampo-sampo yang dijual di pet shop ya. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati ya. Nah, untuk bulu atau rambut kucingnya kalian harus rutin menyisir ya. Entah itu sehari sekali atau 2 hari sekali ya. Intinya kalian harus rajin menyisir. Kenapa? Karena dikhawatirkan kucing kalian nanti jika tidak pernah disisir, keadaan bulunya nanti bisa gimbal. Gimbal itu seperti apa? Gimbal itu dia menyatu ya, menjadi gumpalan bulunya ya, menjadi gumpalan bulunya. Jadi ketika sudah menjadi gumpalan itu malah sulit untuk disisir, dan kita harus memotongnya. Sayang banget kan, kucing bagus-bagus kemudian gimbal gitu kan. Makanya owner atau teman-teman di rumah harus rajin untuk menyisirnya, entah itu setiap hari atau 2 hari sekali ya. Fungsi daripada menyisir ini juga bisa menghindari frekuensi terjadinya hairball ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu hairball itu adalah bentuk gumpalan bulu yang sering dimuntahkan oleh kucing ya teman-teman. Jadi kenapa dia bisa memuntahkan gumpalan bulu ya teman-teman? Karena ketika kita tidak rajin menyisir, dia menjilati tubuhnya sendiri untuk menyisir ya. Nah, lidahnya itu kan memiliki serat-serat yang kasar, kemudian dia menelan bulu-bulu yang rontok. Nah, nanti ketika sudah tertelan itu menjadi gumpalan di tenggorokan ya. Nah, itu bisa menyebabkan kucing kalian itu tidak ada nafsu makan lagi gitu. Makanya sampai ada makanan yang mengandung anti hairball itu, agar kucing-kucing kalian itu bisa rutin untuk memuntahkan bulu yang terhambat di tenggorokan ya. Jadi untuk teman-teman rajin-rajin menyisir kucingnya di rumah ya. Nah, jenis sisir kucing ini beraneka ragam juga ya. Jadi teman-teman bisa pilih ke pet shop sesuai kebutuhan ya. Karena beda sisir beda fungsi ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan yang mungkin masih bisa dibilang singkat untuk pemula, karena masih banyak lagi hal-hal yang harus dipelajari. Jadi mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sharing ya, karena saya pun masih belajar. Jadi saya mendapatkan ilmu, teman-teman juga harus mendapatkan ilmu ya. Inilah pengalaman saya, dan bagaimana dengan pengalaman teman-teman di rumah nanti. Yang jelas pasti berbeda, dan teman-teman bisa saling share kepada teman-teman yang lainnya ya. Jadi itu saja, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video ini selalu bermanfaat buat kalian, khususnya di video ini untuk pemula yang baru saja mau mengadopsi kucing untuk tinggal bersama kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.